Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Akhirnya kita bisa bertemu kembali pada sore malam hari ini untuk kita sama-sama bersekutu di dalam ibadah doa penyembahan pada malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita tinggalkan dulu sejenak kegiatan aktivitas kita. Kita mau masuk dalam ibadah doa penyembahan ini dengan kesungguhan hati, dengan seluruh kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan atas setiap doa penyembahan kita pada malam hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita pada malam hari ini bersama di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan begitu baik atas kehidupan kami, sudah memeliharakan kehidupan kami, sudah memberkati kehidupan kami, sudah menjadikan kami sebagaimana kami ada seperti sore malam hari ini Tuhan. Bila sebentar kami masuk dalam ibadah doa penyembahan kami mohon ampun untuk setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami mohon ampun akan setiap segala hal yang tidak benar yang kami sudah lakukan. Ampuni kami mohon biar kiranya darah Yesus membasuh kehidupan kami, menyucikan kami Tuhan, untuk kami dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Kami dapat layak menyembah Tuhan. Kami dapat layak untuk memanjatkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Biar kiranya urapan yang baru mengurapi kami, ya Roh Kudus, baik kami di tempat ini maupun sidang jemaat yang mengikuti dari rumah masing-masing. Kau berikan kesatuan hati dalam roh-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang menjamah melawat setiap kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Kami percaya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan nyata atas kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang beracara dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengakhiri ibadah kami pada sore malam hari ini, kami akan merasakan lawatan Tuhan, kami akan merasakan keubahan hidup, kami akan merasakan jamahan Tuhan, kami akan membawa kemenangan itu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur pada malam hari ini, kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur bagi Engkau selagi kami bisa Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui nyanyian pujian pengagungan kami kepadamu, hati-Mu yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mulai ibadah doa penyembahan kami pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita mau pujikan lagu yang pertama, Manis Kau Dengar. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita pujikan kembali dari atas. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Aku hendak
bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Dan inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar nyanyian kami manis Kau dengar Tuhan, Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau nyanyikan pujian pengagungan kita di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan mazmur kita bagi Tuhan. Kita mengucapkan syukur di hadapan Tuhan akan setiap kebaikan Tuhan, akan setiap pemeliharaan Tuhan. Dan tidak ada kata lain selain ucapan syukur, pujian, pengagungan yang kita berikan kepada Tuhan Allah kita. Mari persembahkan suaramu di hadapan Dia. Katakan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Pujian kami Tuhan, haleluya, haleluya.
kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu Yesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang besar, Kau maha kuasa, Kau maha adil, Kau Yesus, Kau Bapa, Kau pencipta kami. Terima kasih Bapa, buat kejadian-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Yesus yang jadikan kami selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Kau Raja, Kau Tuhan, Kau Allah, Kau Bapa, Kau pembela kami. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu hebat. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang kuasa melakukan semua perkara. Kau pembela kami, Kau penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus bersyukur Tuhan, karena banyak yang sedang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Kau adalah Bapa yang begitu mengerti dan tidak akan pernah berhenti mengerti segala yang kami perlukan Tuhan. Karena itu kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Mari saudara dikasih Tuhan, engkau yang bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan pada malam hari ini, angkatlah tanganmu, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kejadian-Mu Tuhan yang dahsyat. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur akan setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, akan setiap kejadian-Mu yang hebat dalam kehidupan kami Tuhan, akan setiap anugerah yang sudah Kau berikan atas kehidupan kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami lebih dalam masuk dalam penyembahan kami dan memanjatkan doa-doa kami Tuhan di hadapan-Mu, izinkan kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi jalan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi kebenaran yang menopang kami dalam pujian penyembahan dan doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada malam hari ini kami siap membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan Kau sendiri yang berbicara atas setiap kami Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru, agar kami semua dapat mengerti akan setiap isi hati-Mu bagi kehidupan kami, yang menguatkan kami, yang terus meneguhkan iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat malam. Mari kita mau belajar sedikit kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Beberapa hari yang lalu ketika saya membuka grup WA gitu, saya mendapatkan sebuah berita bahwa harga BBM, harga bahan bakar minyak khususnya yang non subsidi naik lagi. Ya, naik lagi. Dan kenaikan BBM ini sedikit banyak pasti mempengaruhi keadaan ekonomi negara kita. Dan itu hanya salah satu yang akan terjadi dan mungkin sudah terjadi. Sebuah mungkin bagi sebagian orang itu tidak ada masalah, tetapi bagi sebagian orang yang lain itu bisa menjadi sebuah masalah dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan ekonominya. Dan kita sama-sama tahu dan kita mengalami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ketika kita hidup, kita menghadapi masalah-masalah yang ada. Kita menghadapi goncangan-goncangan dalam kehidupan kita. Entah keadaan ekonomi seperti tadi, yang mungkin diprediksi akan tidak semakin baik ke depan. Entah masalah pernikahan kita, entah goncangan di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan anak-anak kita, kehidupan orang tua kita, kehidupan suami, istri, atau mungkin masalah-masalah yang menyangkut tubuh, sakit penyakit, masalah di dalam gereja mungkin, di dalam kehidupan bertetangga di rumah. Banyak sekali masalah-masalah yang harus kita hadapi ketika kita hidup di dunia ini. Dan semakin hari masalah ini bukan semakin sedikit,
tetapi masalah-masalah yang ada yang siap mengguncang kehidupan kita semakin banyak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Dan tidak sedikit dari orang-orang beriman, saya ulang, tidak sedikit dari orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, orang-orang yang mengatakan saya adalah anak-anak Allah, saya adalah orang Kristen. Tidak sedikit dari kita yang ketika kita menghadapi goncangan tadi, goncangan pertama mulai, goncangan kedua terjadi, goncangan ketiga masalah mulai banyak. Tidak sedikit dari kita yang kemudian mulai gugur imannya. Mulai bertanya-tanya, benar tidak pengikutanku akan Yesus? Bahkan tidak sedikit yang hanya anak-anak muda khususnya ini, yang hanya karena masalah jodoh kemudian memilih meninggalkan iman kepada Yesus hanya untuk mendapatkan seorang suami atau istri. Tidak sedikit dari kita dikatakan tidak sedikit dari kita yang akan meninggalkan iman kita karena kita tidak kuat akan masalah goncangan yang terjadi. Tetapi kita harus tahu pada malam hari ini kita mau diingatkan oleh Tuhan bahwa semua masalah yang terjadi itu memang harus kita lewati. Semua goncangan yang terjadi di dalam hidup kita itu pasti akan kita lalui. Pasti harus kita hadapi. Mari kita coba sama-sama belajar dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Ya, perhatikan ini, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya. Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, dan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kemudian ia pun bangun, Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sekali lagi saya mau katakan bahwa masalah goncangan dalam hidup kita itu pasti akan terjadi. Orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan bukan berarti terbebas dari masalah atau goncangan. Sekali lagi saya katakan, orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan, orang-orang beriman yang percaya kepada Yesus, yang sudah menyerahkan kehidupannya untuk Yesus, yang selalu berjalan bertanya kepada Yesus, yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan berarti bebas dari masalah atau goncangan. Di ayat tadi kita bisa lihat, di ayat 35 sampai 37, jadi kita bisa lihat dikatakan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dan murid-muridnya mengikuti kehendak Yesus ini. Murid-muridnya bahkan bertolak di dalam satu perahu bersama Yesus. Murid-muridnya mengikuti kehendak Yesus, dan bahkan ketika menjalani kehidupan di dalam perahu bertolak tadi, bertolak ke seberang tadi,
Ada Yesus di dalam perahu tersebut. Tetapi meskipun mereka mengikuti kehendak Tuhan dan ada Yesus di situ, ya, mereka tetap mengalami yang namanya angin ribut tadi, mengalami badai. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai orang-orang Kristen yang berada dalam kehendak Tuhan, bukan berarti bebas dari masalah, bukan berarti bebas dari goncangan, bukan berarti bebas dari sakit penyakit. Ini kita harus sadari, kita harus pahami. Ini kita harus sadari dan harus pahami. Tetapi yang harus kita lakukan, yang kita harus miliki saat ini, itu loh adalah cara pandang yang benar terhadap goncangan atau masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa ada masalah, ada goncangan yang terjadi, itu karena kesalahan kita sendiri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Contohnya istri Lot. Istri Lot ketika disuruh Lot dan keluarganya disuruh lari dari Sodom dan Gomora, dikatakan jangan menoleh ke belakang. Kemudian istri Lot menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Dan ini terjadi bukan karena siapa-siapa, tapi karena dia sendiri yang menyebabkan itu terjadi. Ya. Ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita karena kesalahan kita sendiri. Kita naik motor, tiba-tiba tabrakan, terus kita nyala-nyalain orang. Kamu gak hati-hati dan sebagainya. Atau mungkin berkata, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidupku? Motorku rusak, aku luka. Nah, mungkin Tuhan kalau bisa ngomong langsung ke kita, tanya, kamu tadi waktu lampu merah berhenti enggak? Enggak Tuhan. Ya sudah, salahmu sendiri. Lampu merah harusnya berhenti, kamu tidak berhenti, ya sudah, kalau kecelakaan jangan salahkan aku. Salahmu sendiri. Semoga mengerti, ya. Ada masalah yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Tetapi juga ada masalah goncangan yang terjadi karena Tuhan memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Jadi ada masalah yang terjadi karena kesalahan kita sendiri, ini yang harus kita hindari. Jangan cari masalah. Makanya kita harus hidup benar supaya masalah-masalah itu tidak terjadi dalam kehidupan kita karena kesalahan kita sendiri. Tetapi masalah pun bisa terjadi karena Tuhan mau memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ya, buta, tidak bisa melihat sejak lahir. Jadi bukan karena kesalahan dia, tetapi memang sejak lahir dia buta. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ya. Siapa yang buat dosa? Kesalahannya sendiri atau orang tuanya yang bersalah? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Perhatikan, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah yang terjadi karena Tuhan mau memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita tanya sama Tuhan. Kita saring dulu. Ini masalah gara-gara aku sendiri yang cari masalah, atau karena Tuhan mau memakai masalah ini supaya kita bisa menjadi alat kemuliaan-Nya. Supaya melalui masalah ini kita bisa bersaksi dan kemudian melalui kesaksian kita nama Tuhan dimuliakan. Atau yang ketiga, masalah terjadi, goncangan terjadi karena Tuhan mau melatih kita untuk percaya. Tadi dalam Markus 4
ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-muridnya menghadapi angin ribut untuk melatih. Yesus mau melatih. Kamu percaya tidak bahwa ada Yesus, ada aku dalam hidupmu, dalam perahu hidupmu? Masalah terjadi karena Tuhan mau melatih kita untuk percaya kepada Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan. Nah, jadi ketika kita menghadapi masalah, kita harus saring, kita harus tanya pada diri kita, masalah ini terjadi karena apa? Masalah ini terjadi karena apa? Karena kesalahan kita sendiri? Atau karena Tuhan sedang melatih kita supaya kita percaya saja kepada Tuhan? Atau karena Tuhan ingin memakai kita melalui masalah itu untuk kita bisa menjadi alat kemuliaan-Nya? Dan ketika kita menghadapi masalah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memiliki sikap yang benar. Kita harus memiliki sikap yang benar ketika kita menghadapi masalah. Masalah itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Masalah itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Entah sakit penyakit, keadaan ekonomi yang kurang baik, masalah keluarga, masalah pekerjaan, suami istri, dan lain-lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu pasti akan terjadi. Tetapi bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita, itu yang menentukan. Apakah kita akan menang menghadapi masalah itu? Apakah kita akan menang melawan goncangan-goncangan tadi? Atau kita akan kalah? Semua tergantung dari respon kita. Dari sikap hati kita. Kalau tadi dikatakan di dalam ayat 38, Markus 4 ayat 38 dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Respon murid-muridnya, saya boleh katakan respon yang negatif, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan menyalahkan Tuhan. Tadi kalau kita baca kalimatnya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Seolah-olah mereka menyalahkan Tuhan. Tuhan, kamu gak peduli. Kalau aku binasa, kalau kami binasa, kami mati, kami kalah. Apakah engkau gak peduli, Yesus? Mereka memandang Tuhan gak peduli atas keadaan mereka ketika mereka menghadapi masalah angin ribut badai tadi. Demikian juga Adam. Adam juga ketika dia ketahuan berbuat dosa oleh Allah, ya, karena kesalahannya sendiri kan, respon dia bukan, "Ya Tuhan, aku bersalah. Ya Tuhan, ampuni aku berdosa. Ya Tuhan, ampuni aku sudah melanggar firman-Mu." Bukan begitu responnya. Responnya adalah menyalahkan Tuhan dan menyalahkan istrinya. Kejadian 3 ayat 11-12. Katakan firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu?" Kemudian manusia itu menjawab. Ya, Adam menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ya, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Jadi dia bukan hanya sekedar menyalahkan Adam, tapi di dalam kalimat itu pun dikatakan, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Jadi seolah-olah Adam juga menyalahkan Tuhan. "Tuhan, perempuan yang kamu berikan kepadaku itu loh, dia." Ini respon-respon yang tidak benar, respon-respon negatif ketika menghadapi masalah-masalah yang ada. Tetapi bagaimana seharusnya kita meresponi masalah-masalah yang ada? Bagaimana kita meresponi goncangan-goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita? Ya, tadi pertama kita harus menyaring dulu. Kita harus tahu masalah ini terjadi karena apa. Ya, tetapi kemudian kita harus meresponi masalah tadi. Kita harus meresponi dengan benar. Seperti Ayub.
Seperti Ayub di dalam Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya, istri Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika Ayub menghadapi masalah goncangan yang begitu besar, yang saya tidak berani membayangkan ada dalam posisi Ayub. Ketika istrinya sendiri, orang terdekatnya sendiri, menyuruh dia, kutukilah Allahmu dan matilah. Respon dia, Ayub tetap memiliki respon yang baik. Ayub tetap memiliki respon yang benar. Ayub bilang, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja, menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Ini respon yang seharusnya kita miliki, saudara dikasihi oleh Tuhan. Respon yang seharusnya kita miliki seperti Ayub. Tetap memegang teguh iman kita. Tetap berpegang teguh akan iman percaya kita kepada Tuhan. Tidak menyangkali Yesus, tidak menyangkali Allah. Tidak mundur dari iman kita, tidak gugur dalam iman kita. Tetap berpegang teguh. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap menerima segala keadaan yang terjadi. Kalau terjadi karena kesalahan kita, ya kita harus merespon dengan benar, minta ampun sama Tuhan. Bukan seperti Adam tadi. Kita harus merespon dengan cara kita meminta ampun sama Tuhan atas dosa pelanggaran kita. Kalau Tuhan ingin menguji iman kita, Tuhan sedang menguji, melatih kita untuk percaya. Respon kita apa? Respon kita tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan ingin memakai kita menjadi alat kemuliaannya, respon kita bagaimana? Respon kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah, pakai aku. Apapun keadaanku, aku tetap mau melayani Tuhan. Aku tetap mau berpegang teguh akan iman kepada Engkau. Itu respon yang baik, ya respon yang benar di hadapan Tuhan. Ya, itu respon yang benar. Dan bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki respon yang benar? Kita harus tahu, kita harus tanamkan di dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kita harus tanamkan itu dalam hati, dalam pikiran kita. Supaya kita bisa memiliki respon yang benar. Supaya kita tetap bisa berpegang teguh. Memegang teguh iman kita sampai pada akhirnya. Ketika Yesus memanggil kita, ketika Tuhan memanggil kita, atau sampai Dia datang kedua kali. Kita tetap berpegang teguh kepada iman kita kepadanya. Dalam ayat 39, Markus 4 ayat 39 tadi, dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kuasa Tuhan yang terjadi dulu bersama dengan murid-muridnya, menenangkan taufan, ombak, badai tadi, angin tadi, yang begitu hebat menjadi bisa tenang dan teduh. Ya. Dan itu bukan di Alkitab tadi mencatat bukan dihardik terus kemudian menunggu berapa lama gitu, tidak, ya. Dikatakan diam dan tenanglah, diam tenanglah, lalu angin itu
reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kuasa Tuhan yang terjadi pada waktu itu, saya yakin dan percaya. Dan saya percaya bahwa saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan juga percaya bahwa kuasa yang sama masih berlaku sampai hari ini. Amin. Masih berlaku sampai hari ini. Karena itu tanamkan selalu di hati, tanamkan selalu di pikiran kita bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Ini Bapak Ibu yang kita harus ingat. Masalah apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Goncangan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Sakit penyakit yang sepertinya secara manusia mungkin sulit disembuhkan, sulit menjadi sembuh. Atau keadaan ekonomi, atau keadaan pekerjaan, atau keadaan keluarga yang sudah bertahun-tahun seperti itu terus tidak berubah-berubah. Miliki respon yang benar. Cari tahu kenapa terjadi. Karena apa terjadi? Karena kesalahanku sendiri? Karena Tuhan ingin membentuk aku supaya aku percaya? Karena Tuhan mau memakai supaya dapat menjadi alat kemuliaannya? Dan terus ingat, kuasa Tuhan sanggup. Kuasa Tuhan sanggup meredakan setiap masalah sebesar apapun. Amin. Kuasa Tuhan sanggup meredakan setiap angin badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebesar apapun ketika Tuhan bilang diam dan tenanglah, maka masalah-masalah itu pun akan menjadi tenang, akan hilang dari kehidupan kita. Kita harus ingat. Kita harus ingat, tanamkan ini di hati kita, dalam pikiran kita. Miliki respon yang benar. Supaya ketika kita menghadapi masalah-masalah yang ada, iman kita tetap teguh. Kita tidak meninggalkan iman kita hanya untuk sesuap nasi. Kita tidak meninggalkan iman kita hanya untuk jodoh. Kita tidak meninggalkan iman kita hanya karena kita menghadapi sakit penyakit. Tidak. Tapi kita tetap pegang iman kita. Dan kita menjadi umat-umat pemenang di hadapan Tuhan. Mari, saya ajak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dapat mencari posisi yang nyaman untuk kita sama-sama mau masuk di dalam pujian, penyembahan, dan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Yang biarlah firman ini dapat menjadi dasar semakin kuat meneguhkan kita dalam pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita memujikan Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu. Sedang jemaat boleh cari posisi yang enak, boleh duduk, berlutut, terserah. Untuk kita menggunakan waktu yang ada, kita mau menyembah Tuhan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya Dia tak tinggalkanmu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan Anda malam hari ini, keadaan saudara malam hari ini, entah dalam sakit penyakit, entah dalam keadaan ekonomi yang terjepit, entah di dalam keadaan keluarga yang
Mungkin dalam hubungan suami istri retak, hubungan antara orang tua dan anak retak, atau mungkin menghadapi masalah dengan studimu. Apapun masalah, apapun goncangan yang terjadi, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Ingat, kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sanggup mengadakan segala mujizat. Dia sanggup mengadakan mujizat-mujizat asal kita mau percaya kepada kuasanya. Asal kita mau percaya kepada kuasanya yang begitu hebat, kuasanya yang besar. Mari kita mau pujikan kembali. Apapun masalahmu, pujikan ini dengan sungguh-sungguh. Ganti kata-katamu dengan ku. Kuatkanlah hatiku. Kuatkanlah. Bernyanyilah untuk dirimu sendiri. Dan biarlah nyanyian ini menjadi iman, kekuatan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menopangku. Selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Sekali lagi, kuatkanlah hatiku. Kuatkanlah hatiku. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Pasti sanggup. Angkat tanganmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percaya. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Mari kita mau sembah Dia. Mari kita mau sembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki kehidupan kita, yang berkuasa karena setiap langit dan bumi ini. Haleluya.
serahkan Tuhan semua beban kami. Kami mau serahkan, letakkan di bawah kaki salib-Mu semua masalah kami Tuhan. Kami mau letakkan semua masalah-masalah kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Dan kami mau percaya kepada Engkau Allah yang hidup. Kami mau percaya kepada Engkau Allah yang besar. Kami mau percaya kepada Engkau Allah yang agung, pemilik kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan setiap masalah kami. Kami mau taruh semuanya di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau engkau butuh Tuhan, engkau butuh kuasa-Nya yang ajaib, melepaskanmu dari masalah yang kau hadapi saat ini. Berteriaklah sama Tuhan. Berteriaklah sama Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Karena hanya Dia yang sanggup. Hanya Dia yang sanggup menghardik setiap angin, setiap badai dalam hidupmu. Hanya Dia yang sanggup. Kuasa-Nya yang sanggup menghardik setiap masalah kita. Katakan, Tuhan, apa yang menjadi masalahmu? Katakan, Tuhan, ku serahkan penyakitku. Tuhan, ku serahkan masalah ekonomiku. Tuhan, ku serahkan masa depanku. Tuhan, ku serahkan keluargaku. Tuhan, ku serahkan pekerjaanku di hadapan-Mu, Tuhan. Kau bekerja, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar untuk bekerja. Kuasa-Mu terlebih besar untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada. Kuasa-Mu terlebih besar. Itulah respon yang benar di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah tinggalkan iman kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita menyangkali Dia.
Jangan pernah kita menyalahkan dia. Jangan pernah kita meninggalkan iman percaya kita karena masalah-masalah yang ada. Tetapi melalui masalah-masalah yang ada, biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita menjadi saksinya. Kita menjadi alat kemuliaannya. Karena kami tahu Tuhan, bahwa kuasa-Mu yang terlebih besar, bahwa Dia adalah Tuhan penolong kita, yang tidak pernah berubah setia. Hanya Kau Tuhan penolongku. Dialah Allah yang selalu setia bersama kita. Yang selalu setia bersamaku. Biarlah kasih-Mu Tuhan terus tercurah atas kehidupan kami. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan. Katakan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin, amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ku percaya, ku percaya, percaya Tuhan, Kau bekerja, mendatangkan katakan dengan iman-Mu, ku percaya. Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan,
Kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami, melebihi apapun yang ada di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup menghardik angin dan danau yang bergejolak itu Tuhan, yang dulu terjadi. Kami percaya kuasa yang dulu akan terjadi memiliki kuasa yang sama saat ini dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak lebih besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki respon yang benar, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kehidupan kami, Allah yang sanggup mengangkat setiap kehidupan kami, Allah yang selalu memegang kehidupan kami, anak-anak-Mu yang mau mengulurkan tangan hanya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kasih-Mu terus ada dalam kehidupan kami, kasih-Mu terus ada termeterai dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami menghadapi apapun saat ini yang akan datang, masalah sebesar apapun, kami tetap berpegang teguh akan iman kami kepada-Mu. Kami tetap percaya kepada Engkau. Kami tetap percaya Engkaulah penyelamat kami. Kami tetap percaya kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini, di tengah-tengah kepercayaan kami yang besar akan Engkau, kami percaya Tuhan, ketika sidang jemaat-Mu ada yang mengalami sakit, sebesar apapun penyakit yang ada, kami percaya ketika kami hanya berserah kepada Tuhan, ketika kami mengulurkan tangan kepada-Mu, Kau sanggup menjamah. Dimanapun sidang jemaat-Mu yang berada saat malam hari ini Tuhan, penyakit apapun yang mereka hadapi, Ibu Eli di dalam ginjalnya, Bapak Peng-an Tuhan di dalam segala penyakitnya yang ada, Ibu Andi di dalam keadaannya Tuhan, kami percaya setiap semua jemaat-Mu yang sakit Tuhan, Bapak Darsono, kami percaya Tuhan, semua jemaat-Mu yang sakit pada malam hari ini sudah disembuhkan, dilepaskan dari semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah dilepaskan dari setiap sakit penyakit yang ada. Tubuh mereka semua terbebas dari sakit penyakit. Tubuh kami percaya Tuhan, tubuh kami semuanya terbebas dari sakit penyakit yang ada. Kami percaya kesehatan yang sempurna Kau nyatakan, Kau turunkan, Kau berikan dalam kehidupan tubuh kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Darah Yesus sudah membasuh tubuh kami. Bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan kami semua di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Ketika kami menghadapi masalah dalam keluarga kami, entah hubungan suami istri, antara orang tua dan anak, entah masalah buah nikah, apapun itu Tuhan dalam keluarga kami, masalah-masalah yang ada, kami hanya mau mengangkat tangan kami hanya mau berserah dan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu yang besar itu, yang lebih besar dari apapun di dunia ini, sanggup menjamah kehidupan kami di dalam nama Yesus. Kasih-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan keluarga kami, dalam hidup nikah kami, dalam buah nikah kami. Semuanya Tuhan, kasih-Mu Kau nyatakan, Kau limpahkan dalam setiap hati kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih Kristus, kasih yang sempurna itu, kasih agape itu Tuhan, ada memerintah dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan keluarga kami tidak ada lagi keretakan, sehingga hubungan antara suami dan istri dipulihkan, sehingga buah-buah nikah kami dipulihkan semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Karena ada kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Bagi kami Tuhan yang menghadapi pergumulan dalam ekonomi kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau yang sudah menyediakan segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan kami ketika kami mau belajar untuk memberi, ketika kami mau belajar untuk terus berserah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu akan dinyatakan, dicurahkan, dilimpahkan atas kehidupan kami, sehingga kami tidak akan pernah berkekurangan. Orang-orang yang percaya kepada Engkau, orang-orang yang beriman, anak cucunya tidak akan ditinggalkan meminta-minta. Kami percaya berkat-Mu akan terus mengalir atas kehidupan kami semua. Yang menghadapi masa depan, yang bingung,
akan masa depannya Tuhan. Biarlah kami mau berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamin setiap masa depan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya anak-anak muda yang ada ketika mereka menghadapi kebingungan dalam masa depan mereka, ketika mereka terus mau berserah kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang terus akan menyatakan kebenaran-Mu, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya anak-anak-Mu bukan akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Mereka akan terus naik dan bukan turun Tuhan. Kami percaya masa depan kami semua indah di hadapan Tuhan. Masa depan kami anak-anak-Mu yang mau percaya dan berpegang teguh kepada iman kami terus indah dalam Engkau Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa pada malam hari ini untuk Ibu Gembala. Biar kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada beliau untuk terus dapat menggembalakan kami, dapat menggembalakan gereja ini maupun di tempuran Tuhan dengan hikmat Tuhan, dengan kasih Kristus. Dan biarlah Tuhan kami domba-dombanya juga mau digembalakan dengan benar, mau digembalakan dengan benar Tuhan, sehingga kami dalam gereja ini bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, bertumbuh dalam kasih, dan hidup kami dapat terus menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Kau berkati Ibu Gembala kami dengan kesehatan, kekuatan yang senantiasa baru setiap pagi, dengan kesehatan yang senantiasa baru setiap pagi Tuhan. Kami percaya Kau akan memakai lebih lagi Ibu Gembala untuk mengembalakan kami Tuhan di tempat ini. Seluruh pengurus gereja juga Kau berkati, berikan hikmat, berikan kesatuan roh untuk dapat melayani, dapat mengurus kami semua gereja ini Tuhan khususnya, sehingga gereja ini mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang nyata di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini untuk setiap kami dan jemaat-Mu yang ada Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati kami, Tuhan yang terus menjadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa mau setia dan terus merindukan akan menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan juga untuk rencana renovasi lantai 2 yang ada. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala apapun. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan mengatur semua renovasi yang ada ini sesuai dengan waktu Tuhan. Kami percaya setiap dana-dana yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah cukupkan semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang menguasai setiap tukang-tukang yang ada, agar mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, agar mereka dapat bekerja dengan setia, dengan takut akan Kau Tuhan, mengerjakan setiap bagian-bagian Anda dengan benar, dengan serapi mungkin Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika gedung ini selesai direnovasi, gedung ini, gereja ini akan semakin memuliakan Tuhan, akan pakai untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang baik Tuhan sudah kerjakan sore malam hari ini. Mari sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau bersama tutup ibadah kita dengan kita memujikan satu pujian, Yesus memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Mari kita mau katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku. Amin. Bahkan menolongku, Kau batu karangku.
angkat tangan kanan kita. Yes Lord. Dengan tangan kananmu Yesus memberiku. Percaya dan imani Dia sudah berikan kemenangan itu dalam tangan kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Itulah iman percaya kami Tuhan. Kami tidak akan takut lagi menghadapi masalah goncangan yang akan kami hadapi di depan. Kami tidak akan takut lagi menghadapi apapun itu Tuhan. Karena kami percaya, kami terlalu yakin bahwa ketika kami mengangkat tangan kepada Engkau, Kau memegang tangan kami Tuhan dengan tangan kananmu. Kau Allah yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Asal kami mau percaya dan kami memiliki respon yang benar di hadapan-Mu. Kami mau terus percayakan kuasa-Mu yang besar itu yang akan terus memberikan kepada kami kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami akan menyelesaikan ibadah kami pada sore malam hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita arahkan hati kita mau terima berkatan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa damai sejahtera Allah yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah dalam Roh Kudus terus menyertai kita dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Kami percaya Tuhan, kami akan hidup sebagai anak-anak-Mu di dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami dan kami terima berkat-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.